Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, wa aslu ta'tibis sibyan al-hifdzu min qarna'is su. Inti dari pendidikan anak adalah menjauhkan anak kita dari teman yang buruk. Inti daripada pendidikan anak adalah ini. Dari sini para jamaah sekalian, sebenarnya teman yang paling buruk untuk anak kita adalah HP. Hari ini teman yang paling buruk untuk anak kita adalah HP. Berapa banyak orang tua sekarang ini kewalahan dengan anaknya ketika kecanduan HP-nya, kecanduan dengan game online-nya, kecanduan dengan nontonnya. Hari-hari dia pegang HP tanpa batas, connect dengan wifi, connect dengan internet, diberikan dengan bebas. Dan akhirnya kita menangis, sedih bagaimana anak kita kecanduan HP itu. Tidak ada obatnya, kita sendiri tidak bisa mengatasinya. Dia begadang sampai malam, gak bisa bangun subuh. Dia kesiangan. Kewajiban yang lain terlalaikan. Gak mau belajar, gak mau sekolah. Dulu rajin murojaah, sekarang gak mau murojaah lagi. Dulu dia rajin tahfiz, gak mau tahfiz lagi. Dulu rajin menjaga salat 5 waktu, gak mau lagi salat 5 waktu. HP. Berapa banyak orang tua yang sekarang ini stres karena anaknya kecanduan HP. Saya bertanya, apakah ada anak yang lebih baik setelah dia megang HP? Tunjukkan kepada saya. Ada anak yang lebih patuh kepada orang tuanya setelah dia pegang HP. Ada anak yang lebih saleh setelah dia pegang HP. Ada anak yang mau menjaga salat 5 waktu setelah dia pegang HP. Ada anak yang lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah setelah dia pegang HP. Wallahi hampir tidak ada. Tapi kenapa kita tidak segera mengambil langkah untuk menjauhkan anak kita dari HP? Al-Imam Ibrahim Al-Harabi mengatakan, janibu auladakum min qarna'is su. Jauhkan anak kalian dari teman yang buruk qabla an tasbighuhum minal fil bala. Sebelum mereka terjerumus, diwarnai dengan balak malapetaka, menjadi durjana, menjadi durhaka, menjadi anak yang kurang ajar. Kama yusbihu saub,
Sebagaimana pakaian, kain sudah tercelup dengan warna. Kalau sudah pegang HP, pengaruhnya HP luar biasa. Apalagi connect dengan internet. Wallahi, anak kita cenderung kepada sesuatu yang buruk yang ada dalam internet daripada yang baiknya. Apalagi anak kita masih belum punya filter tentang agama, belum punya iman yang kokoh, belum punya ilmu agama yang tinggi, yang kuat untuk memfilter baik dan buruknya, belum bisa mengatakan tidak untuk sesuatu yang maksiat dan dosa. Anak kita sangat rawan dirusak dengan HP. Wallahi, teknologi sekarang ini untuk dampak pendidikan moral anak kita bukan baik, tapi buruk. Sebagian tokoh-tokoh pendidikan merasakan dampak buruknya tentang pendidikan anak kita ketika mereka mulai kenal HP. Mulai cuek terhadap panggilan ayahnya. Ketika dipanggil, cuek. Gak mau segera datang, patuh, hormat, melayani, memuliakan. Nanti. Asik dengan HP-nya. Gak mau memandang ayahnya, gak mau memandang ibunya ketika diajak bicara. Cuek terhadap lingkungannya. Dia asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Seperti inikah yang kita inginkan dalam pendidikan anak-anak kita? Namun kesalahan yang terbesar diawali dari mana? Dari sebelum anak kita sebenarnya mereka tidak membutuhkan HP, tapi kita kasih HP, dikasih HP sama ayahnya atau ibunya. Ketika nangis, untuk supaya diam dikasih HP. Setelah dia diam, maka orang tuanya mengatakan, oh setelah dikasih HP dia diam lebih enak. Bisa diajak, bisa ditinggal kerja, bisa ditinggal disambi ini dan itu. Anak cukup dikasih HP. Ini awal kerusakan anak, kecanduan HP. Ketika anak mulai lasak, supaya dia diam, kasih HP. Oh ternyata setelah dikasih HP dia diam, anteng, duduk dengan baik. Dia merasa ini kuncinya. Dengan kasih HP lebih baik. Ketika anak gak mau pulang ke rumah, dia ngelayap, ngeluyur keluar rumah, jarang pulang. Dikasih HP, connect wifi di rumah, dia anteng di kamarnya. Merasakan ini HP menjadi solusi, kata orang tua ini. Tapi lama-lama, setelah dia mengenal HP ini, barulah dia tahu anaknya mulai terpapar pornografi, mulai kena korban pornografi, pelecehan seksual. Dia pelakunya, dia kriminal dengan HP. Nggak ada uang untuk membeli kuota internet, dia mengambil uang ayahnya. Jadi pencuri. Karena connect internetnya sudah nggak ada lagi, dia harus mencuri. Beli kuota, top up game online. Untuk itu dia harus mencuri. Maka banyak kriminal-kriminal yang dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak remaja, karena HP. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita hati-hati dengan anak kita. Jangan kenalkan HP sebelum mereka pada waktunya. Kapan waktunya? Fokuskanlah 15 tahun pertama dengan membentuk imannya. Imankan anak kita, kenalkan sama Allah, ajari agama. Jangan kenalkan dengan HP. Mungkin HP ini boleh dia pegang sehari paling maksimal 1 jam. Itu pun kalau tontonan harus kita download dulu. Gak connect ketika dipegang sama anak kita, gak connect dengan internet. Aman. Kita nonton bersama anak. Ayah nonton bersama anaknya. Ibu nonton bersama ayah anaknya. Sebentar.
nonton tontonan yang sesuai dengan dunia anak kita. Berikan sebentar. Itu salah satu solusi. Tidak dibiarkan bebas waktunya, bebas internetnya, bebas tontonannya, tanpa dikendalikan, tanpa dikontrol sama orang tuanya. Ini yang akan merusak anak kita. Tontonan itu sudah di-download dulu dan berikan kepada anak untuk nonton bersama, dan tanpa connect internet, agar nanti tidak ada iklan, notifikasi iklan saat dia nonton. Karena banyak iklan-iklan pornografi yang menyasar, dan akhirnya anak kita kenal pornografi dari situ. Fokuskan yang pertama itu adalah kita bentuk akhlaknya. Imankan, adabkan di awal 15 tahun pertama. Jangan kita silo dengan anak tetangga yang sudah pinter IT, pinter dengan komputer, pinter ini dan itu. Wallahi dia rusak akhlaknya. Ketika anak sudah mengenal internet, tetapi belum disiapkan imannya dan adabnya dengan baik, belum memiliki adab ilmu agama yang cukup untuk memfilter ini baik atau buruk, maka dia akan terpapar, pasti akan jadi korban. Biarkan itu anak tetangga. Anak kita adalah harus selamat. Kita punya tanggung jawab kita di sisi Allah Ta'ala masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga anakmu dan keluargamu dari neraka. Dan HP ini sangat rawan menyeret anak kita masuk ke neraka. Berapa banyak anak juga sudah stres karena HP, gila karena HP, kecanduan game dan sebagainya. Kenapa kita nggak menjadikan ini sebagai pelajaran untuk kita dan anak-anak kita? Ini kita harus memahami bahwasanya inilah kenyataan yang harus kita pahami. Hari ini mendidik anak itu sangat berat. Mensolehkan anak hari ini lebih berat daripada saat kita masih anak-anak dulu. Saat kita masih anak-anak dulu, orang tua kita meninggalkan kita ke ladang, ke kebun seharian. Kita nggak rusak. Media saat itu hanya TVRI dan RRI. Nggak ada internet. TV hanya TVRI, radio hanya RRI. Tapi hari ini orang tuanya dua-duanya bekerja, anaknya ditinggal, dikasih HP connect internet, rusak, hancur. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, hendaknya kita siapkan anak kita sebelum mereka mengenal IT, mengenal internet, mengenal dunia teknologi yang lebih canggih. Siapkan anak kita, kokohkan imannya dulu. Bentuklah sifat wataknya yang baik, akhlak yang baik, hormat sama orang tua, hormat sama gurunya, selalu menjaga salat 5 waktu, selalu murojaah membaca Al-Quran siang, pagi, dan malam terus. Ketika sudah 15 tahun itu terbentuk seperti itu, bersama temannya di sekolah, bersama temannya di pondok pesantren, bersama ayah dan ibunya di rumah. Maka setelah itu boleh kita kenalkan, anak sudah memiliki kekuatan, anak sudah mulai berpikir logis, anak sudah mulai diajak berpikir ini untung, ini rugi, ini buruk, ini baik, ini rusak, ini baik, ini dosa, ini pahala, ini akhlak bejat, ini akhlak yang mulia. Anak kita akan tumbuh rasa iman. Malu ketika melihat tontonan-tontonan pornografi. Malu ketika melihat tontonan dan
konten-konten pornografi. Dan mereka merasa jijik ketika sudah tumbuh imannya. Karena salah satu tumbuh iman tandanya adalah dia membenci kefasikan, kekufuran, kemaksiatan. Kata Allah Ta'ala, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tetapi Allah telah menanamkan dalam hati kalian. Ini tanda iman itu sudah tumbuh pada seseorang. Habbaba ilaikumul iman, cinta kepada keimanan, cinta kepada kebaikan, mencintai kebaikan, orang-orang baik, kegiatan yang baik, tempat yang baik. Dia sudah bisa memilah, ini teman yang baik, yang layak untuk saya jadikan teman. Ini tempat yang baik yang boleh saya datangi. Ini kegiatan yang baik yang aku harus bergabung bersamanya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan kalian sudah membenci al-kufra, kekufuran, kefasikan dan isyan dan maksiat, dosa maksiat. Ketika anak kita sudah membenci maksiat, orang yang buruk, orang yang jahat, tempat yang jahat, kegiatan yang buruk, dia tahu ini tempat remang-remang buruk untuk saya, nggak boleh. Ini teman yang jahat, saya nggak boleh dekat-dekat dengannya, nggak boleh akrab. Ini kegiatan yang buruk, saya nggak boleh ikut bersamanya. Ketika anak kita sudah seperti itu, bolehlah anak kita boleh memegang ini dengan tetap dikontrol sesekali, apakah dia menyalahgunakan atau tidak. Oleh karena itu para jemaah sekalian, hendaknya kita paham ada waktunya. Jangan dikenalkan teknologi sejak dini. Wallahi ini adalah kampanye yang menyesatkan. Mengenalkan teknologi kepada anak sejak dini, ini kampanye yang menyesatkan, akan merusak akhlak anak-anak kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, masalah ini adalah masalah kita bersama. Hampir tidak ada satu rumah pun yang tidak mengeluhkan anaknya tentang HP. Sejak mulai daring, pandemi, mereka diwajibkan harus connect, harus pegang HP karena ada pekerjaan sekolah yang harus disetorkan, yang harus dilaporkan kepada gurunya. Sejak itu anak-anak banyak yang terpapar pornografi, porno aksi, film porno, website porno, aplikasi porno dan seterusnya. Tidak ada orang yang soleh yang merasa tenang dan tentram damai dengan kondisi seperti ini. Semua orang tua yang memiliki iman akan gelisah, akan resah, akan mencari solusi bagaimana mengatasi masalah ini. Gak akan pernah diam anaknya terpapar dengan pornografi. Gak akan pernah diam anaknya terpapar, dirusak dengan konten seperti itu. Tentu kita gak bisa hanya pasrah dengan kondisi keadaan ini. Maka hendaknya kita, para jamaah sekalian, hendaknya kita semuanya selalu mengadukan kepada Allah Ta'ala. Saya mengajak pada diri saya dan antum semuanya, hendaknya kita semakin dekat sama Allah Ta'ala. Dekatlah sama Allah. Semakin ikhlas dalam sholat kita, semakin khusyukkan dalam sholat kita, semakin mendekat kepada Allah Ta'ala, semakin kita memperbaiki amal kita kepada Allah Ta'ala, semakin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, semakin didengar doa-doa kita.
Jangan lupakan anak kita dalam doa agar Allah menjaga anak-anak kita. Agar Allah menjaga anak kita. Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini solusi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya orang tua yang merasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah agamanya, lemah imannya, lemah akhlaknya, yang akan dilindas dengan teknologi sekarang ini. Lemah anak kita. Apa solusinya? Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Orang tua disuruh bertakwa kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Apalagi masalah moral anak kita. Masalah ini adalah masalah hidayah. Masalah anak kita soleh atau tidak adalah masalah hidayah. Kalau Allah memberikan hidayah, Allah akan jadikan anak kita jadi anak soleh. Allah akan jaga anak kita, akan dicondongkan kepada kebaikan dan menjauh daripada kemaksiatan dan dosa dan maksiat. Tapi kalau anak kita masih condong kepada keburukan, itu tanda Allah nggak menjaga anak kita. Tanda Allah membiarkan anak kita bersama dengan setan-setan yang ada dalam HP itu. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kita selalu berkata yang benar. Katakan yang benar. Yang salah, katakan salah. Yang benar, katakan benar. Yang baik, katakan baik. Jujurlah dengan kondisi yang ada. Akui semuanya. Kalau itu kesalahan kita, adalah kita yang salah. Kita yang salah. Sebagai orang tua, lalai, nggak membekali agama kepada anak kita dari sejak dini. Nggak mengenalkan Allah kepada anak kita sejak dini. Nggak mengenalkan Rasulullah sejak dini. Nggak mengenalkan agama Islam sejak dini. Kita terlampau lalai dengan dunia kita masing-masing, sehingga lupa dengan memberikan bekal yang cukup, yang memerlukan pondasi dasar untuk anak kita, yaitu agama. Ketika anak kita mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya dengan baik, kagum kepada Allah, kagum kepada nabinya, kagum kepada Islam yang dianut, maka dia tidak akan terpengaruh dengan yang semua itu. Oleh karena itu adalah PR kita, selalu dekatkan diri kita dengan anak kita, dekatkan dengan Allah Ta'ala. Itu solusi dari semua yang kita hadapi sekarang ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk mengurai masalah-masalah kita dalam hidup ini, dan semoga Allah selalu memberikan solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.